Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Luis Muriel usianya 32 tahun dan sering cedera. Giovanni Simeone jauh lebih bugar. Akan tetapi teman-teman, ini yang paling menarik. Keduanya sangat amat bisa diandalkan sebagai backup player. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau nyerewetin hasil survei, hasil polling sih lebih tepat disebutnya, kepada seluruh manajer di Serie A. Mereka diberikan 3 pertanyaan teman-teman. Pertanyaan yang pertama, siapakah tim paling mengejutkan ya? Surprise Team of the Year. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, siapa pemain yang paling mengejutkan sejauh ini? Dan pertanyaan ketiga, siapa tim yang akan merebut Scudetto di musim ini? Nah, 3 pertanyaan tersebut diberikan kepada 19 manajer di Serie A, tetapi ternyata tidak semua menjawab. Manajer yang tidak menjawab antara lain adalah Mourinho, Sarri, Allegri, Palladino, Gilardino, dan Thiago Motta. Ada 6 dari 19 pelatih di Serie A yang tidak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kita bedah satu persatu ya jawaban-jawabannya. Yang pertama ada dari Gasperini, pelatihnya Atlanta. Dia menjawab Bologna sebagai tim yang paling mengejutkan. Lalu pemain yang paling mengejutkan adalah Ederson, pemainnya dia sendiri nih, pemain Atlanta. Dan kemudian yang ketiga, siapa tim yang akan merebut Scudetto? Menurut Gasperini adalah Juventus. Kemudian ada dari Ranieri, menurut dia tim yang paling mengejutkan adalah Bologna. Lalu pemain yang paling mengejutkan adalah Siskae. Dan yang ketiga, siapa tim yang akan merebut Scudetto? Ranieri bimbang nih. Dia menyebut antara Inter dan Juventus. Salah satu dari keduanya akan merebut Scudetto. Lalu yang ketiga ada pelatih Empoli, Andrea Zoli. Dia menjawab Bologna sebagai tim yang mengejutkan. Lalu Siskae sebagai pemain yang paling mengejutkan. Jawabannya sama persis dengan Ranieri. Tetapi Andrea Zoli dengan tegas menyatakan bahwa Inter lah yang akan merebut Scudetto di musim ini. Lalu ada Italiano, pelatih dari Fiorentina. Dia memilih Frosinone sebagai tim yang mengejutkan. Lalu ada Gudmundsson, pemain yang mengejutkan ya. Gudmundsson pemain Genoa. Lalu ada Inter, tim yang akan merebut Scudetto. Lalu yang berikutnya ada Di Francesco, pelatih dari Frosinone ya. Frosinone sebelumnya dipilih oleh Italiano sebagai tim yang mengejutkan, tetapi Di Francesco sendiri justru memilih Bologna. Lalu pemain yang mengejutkan dia juga memilih Calafiori ya teman-teman, pemain dari Bologna juga. Kemudian untuk pertanyaan siapa tim yang akan merebut Scudetto, lagi-lagi jawabannya adalah Inter. Lalu untuk dari pelatih Inter sendiri, Simone Inzaghi menyebut bahwa Frosinone adalah tim yang mengejutkan. Lalu pemain yang bikin kejutan adalah Siskae. Dan tim yang akan merebut Scudetto, Simone Inzaghi memilih untuk tidak menjawab. Dia kayaknya nggak mau bias ya, dia pasti milih Inter. Lalu berikutnya ada pelatih Lecce, De Aversa. Dia memilih Bologna, Siskae, dan Inter. Lalu yang ketiga ada dari pelatih Milan ya, dia memilih Bologna, Gudmundsson, dan Inter. Lalu pelatih Napoli, Mazzarri, dia memilih Bologna, Siskae, dan Inter. Kemudian ada Filippo Inzaghi memilih Bologna. Buongiorno ternyata pemain yang mengejutkan menurut Filippo Inzaghi adalah Buongiorno. Kemudian untuk tim yang akan Scudetto, Filippo Inzaghi memilih Inter. Lalu kemudian ada Dionisi, pelatih dari Sassuolo. Dia memilih Bologna, Siskae, dan Inter. Kemudian Juric juga sama, Bologna, Siskae, dan Inter. Lalu ini juga cukup menarik, ada Ciovi, pelatih Udinese. Dia memilih Frosinone. Kemudian pemain yang mengejutkan adalah Payero, pemain dia sendiri dari Udinese. Dan kemudian Inter. Lalu yang terakhir ada Boroni, pelatih dari Verona, memilih Bologna, Ngonge, dan juga Inter. Ngonge ini pemain Verona ya, yang kemarin ketika melawan Inter sangat merepotkan Bastoni. Nah ini berarti kalau dibuat summary-nya untuk pertanyaan siapa tim yang paling mengejutkan sejauh ini, jawaban paling banyak adalah Bologna. 11 pelatih memilih Bologna ya. Lalu tepat di bawah Bologna adalah Frosinone. Lalu untuk pertanyaan pemain yang paling mengejutkan sejauh ini, ini jawabannya cukup beragam. Tetapi yang paling dominan adalah Siskae, ada 7 pelatih. Di bawahnya ada Gudmundsson. Sedangkan yang paling absolut ya, yang paling solid adalah pertanyaan siapa tim yang akan merebut Scudetto. 12 pelatih menyebut Inter. Tadi yang tidak memilih Inter adalah Gasperini, dia memilih Juventus. Kemudian Ranieri, dia bimbang antara Juventus dan Inter. Dan kemudian ada Simone Inzaghi sendiri yang tidak menjawab sama sekali. Aduh, ini semoga nggak bikin para pemain menjadi beban ya, karena sekarang semua pelatih menjagokan Inter. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter.
Ini tema bukan sembarang tema ya. Bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih. Ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman. Silahkan lihat pada layar. Ini adalah daftar torehan gol dari para striker backup Inter ya, dari musim ke musim. Kita mulai dulu dari musim ini. Arnautovic dan Alexis Sanchez sampai dengan Giornata 19. Oh ya, ini torehan gol sampai Giornata 19 ya. Yaitu sejumlah 1 gol doang teman-teman di Serie A. Sangat amat menyedihkan. 19 Giornata baru menorehkan 1 gol. Aduh, nggak habis pikir. Akan tetapi, sebetulnya kalau kita bandingkan dengan musim lalu, yaitu backup striker kita adalah Lukaku Korea, nggak jauh banget kok teman-teman. Musim lalu Lukaku Korea juga cuma mencetak 4 gol, cuman selisih 3 ya, nggak signifikan banget lah. Dan kalau diingat-ingat lagi, Lukaku Korea memang setengah musim pertama sangat amat buruk ya. Akan tetapi di paruh kedua setelah bulan Januari, seingat gua ketika fisik mereka berdua mulai bugar, nah itu deh, mulai Lukaku Korea rajin membuat gol dan assist. Semoga Arnautovic dan Sanchez juga demikian ya. Semoga start bulan ini mereka berdua mulai gacor gol dan assist. Kemudian coba kita lanjut di musim sebelumnya lagi, di musim 2021-2022. Ini adalah musim pertamanya Inzaghi. Backup striker kita luar biasa subur teman-teman. Sanchez Korea menyumbang 6 gol di 19 Giornata awal. Nah yang menarik, di musim sebelumnya lagi ketika kita meraih Scudetto bersama Conte, ternyata backup striker kita juga kacrut banget nih. Sanchez dan Pinamonti di setengah musim pertama cuma mencetak 2 gol. Begitu juga di musim pertamanya Conte. Ternyata nih selama 2 tahun era kepemimpinannya Conte, backup striker kita juga nggak bagus-bagus banget. Sanchez dan Esposito cuma mencetak 2 gol. Justru kita backup striker lagi subur-suburnya adalah di musim terakhirnya Spalletti. Duet Keita Lautaro mencetak 7 gol dalam 19 Giornata. Oh ya teman-teman, terkait isu bursa transfer untuk backup striker ya, sejauh ini ada 2 nama baru yang semakin hangat, katanya akan direkrut di bulan Januari, yaitu antara Giovanni Simeone dan juga Luis Muriel. Akan tetapi catatannya adalah Inter harus bisa melepas Augome dan Sensi. Sejauh ini Augome sudah resmi dilepas dengan status pinjaman ke Sevilla. Sedangkan untuk Sensi, wah ini menarik teman-teman. Di Marzio mengatakan bahwa Leicester, tim dari Liga Inggris, tertarik mendatangkan Sensi. Sementara dari pakar transfer Serie A lainnya, Nicola Sierra, justru beritanya lebih dalam lagi. Dia mengatakan Sensi sedang dalam negosiasi kontrak bersepakat pindah secara permanen dengan nilai 1-2 juta di bulan Januari ini. Lalu di sini ada penekanan bahwa Inter akan menggunakan uang hasil dari penjualan Sensi untuk merekrut gelandang nomor 5 di bulan Januari ini. Waduh, mantep banget. Kalau teman-teman lebih milih mana nih? Giovanni Simeone atau Luis Muriel? Kalau dari sisi karakteristik sih, kita lebih butuhnya Luis Muriel ya, pemain yang gayanya lebih mendekati karakteristik dari Alexis Sanchez. Karena kita sedang butuh banget tipe striker yang dribblenya lengket, punya kecepatan, kemudian bisa bergerak turun atau melebar ya, menarik perhatian back-back lawan untuk kemudian memberikan passing akurat. Nah, tapi kalau kita coba bandingkan atribut lainnya, wah ini Giovanni Simeone jauh lebih menarik. Usianya lebih muda, 28 tahun, dan dia akan berhadapan dengan bapaknya ya di Liga Champions nanti. Luis Muriel usianya 32 tahun dan sering cedera. Giovanni Simeone jauh lebih bugar. Akan tetapi teman-teman, ini yang paling menarik. Keduanya sangat amat bisa diandalkan sebagai backup player. Mereka berdua saat ini di klubnya masing-masing ya. Di Napoli dan di Atlanta, sama-sama menjadi pemain backup, tetapi sangat subur memberikan kontribusi
berkontribusi gol. Sebagai contoh ya, ini Luis Muriel di 2 musim terakhir. Musim lalu dia mencetak 3 gol 5 assist dalam 31 kali penampilan. 31 kali penampilan kan kayaknya banyak ya. Tetapi kalau di rata-rata dia itu cuma main 35 menit per pertandingan. Artinya dia lebih banyak masuk di babak kedua ya, di 35 menit terakhir. Tapi lumayan banget bisa mencetak 3 gol 5 assist teman-teman. Lalu di musim ini Muriel udah tampil 22 kali. Kayaknya banyak juga sih teman-teman. Tapi ternyata dari sisi menit pertandingan dia cuma main 29 menit per pertandingan. Bener-bener backup player. Akan tetapi dia berhasil mencetak 6 gol 1 assist. Gila nggak? Sampai dengan pertengahan musim cuma main 29 menit per pertandingan tetapi sudah mencetak 6 gol 1 assist. Luis Muriel nih bisa diandalkan banget sebagai backup player. Lalu bagaimana dengan Giovanni Simeone? Musim lalu dia gokil banget bersama Napoli ya, bisa membawa Napoli juara. Dia mencetak 9 gol 1 assist. Sangat amat banyak loh teman-teman, dan dia bermain 34 kali. Kesannya sih banyak 34 kali, tapi rata-rata bermainnya cuma 23 menit per pertandingan Giovanni Simeone. Tapi kan lumayan banget, main 23 menit bisa mencetak 9 gol 1 assist. Sayangnya di musim ini Giovanni Simeone sangat amat melorot torehan golnya, baru mencetak 2 gol, bermainnya pun cuma 20 kali dengan rata-rata 21 menit per pertandingan. Tetapi setidaknya kedua pemain tersebut masih jauh lebih baik lah dibandingkan Arnautovic dan Alexis Sanchez. Jadi siapapun yang diambil, gue terima-terima aja, tapi gue lebih berharap Giovanni Simeone sih jujur. Kemudian lanjut berita yang berikutnya, ini ada pernyataan menarik dari Carlo Alberto Belloni. Dia adalah agen dari Di Gregorio ya, kipernya Monza. Dia bilang begini, "Saya sudah bersama dengan dia sejak tahun 2012 ketika saya mengontrak dia. Saat itu saya mengatakan ke dia bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah agar dia bisa berkiprah bersama Inter di level senior. Saya pikir saat ini dia punya potensi ke arah sana. Namun memang belum ada tim yang mendekati dia sampai dengan saat ini. Dan jelas sekali secara pribadi dia tetap merasa dekat dengan Inter sejak bergabung di sektor junior di usia 6 tahun. Lalu kemudian dia menjadi kapten Primavera dan memenangkan banyak gelar kejuaraan di sektor junior." Waduh, kayaknya untuk Di Gregorio walaupun penampilannya meningkat belum ada di levelnya Inter nggak sih teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Lalu lanjut berita berikutnya. Ini ada dari Footy Headline ya, akun yang sering ngebocorin, suka nge-spill jersey-jersey musim depan. Nah ini konon katanya adalah jersey home Inter di musim 2024-2025. Kalau menurut teman-teman gimana? Bagus nggak? Kok gue kayaknya pala pusing banget ya ngelihat jersey ini? Kalau dari 1 sampai 10 teman-teman kasih nilai berapa? Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.